Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ella Sutufi, NIM 24016400286. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran sosial emosional topik 2, yaitu mulai dari diri. Nah, di sini di topik 2 ini mulai dari diri ada 6 pertanyaan, yaitu pertanyaan refleksi tentang pengalaman. Yang pertama, berdasarkan pengalaman Anda selama berada di lingkungan sekolah, apakah ada yang dapat Anda banggakan dari sekolah Anda? Berdasarkan pengalaman ketika saya berada di sekolah saya dulu waktu saya menjadi siswa, yaitu pada saat saya duduk di bangku SMP, sekolah saya itu tidak fokus hanya pada kegiatan akademik saja, tetapi juga sekolah saya itu menanamkan nilai-nilai karakter. Dalam aktivitas sekolah melalui pembiasaan berperilaku positif serta penghargaan terhadap siswa yang menunjukkan karakter baik. Nah, nilai-nilai karakter ini ada nilai religius. Nah, di mana siswa di sekolah saya itu selalu melaksanakan sholat secara berjamaah dan itu diwajibkan kecuali untuk siswa perempuan jika berhalangan. Terus ada jujur. Siswa di sekolah saya itu diharapkan apapun yang mereka lakukan itu bersikap jujur, karena jujur itu merupakan suatu pegangan untuk kita hidup ke depannya. Yang kedua ada disiplin. Nah, siswa di sekolah saya itu diharapkan disiplin, baik datang tepat waktu, terus ketika ada pembelajaran sudah bel itu harus masuk kelas sesuai dengan bel. Terus ada juga penghargaan terhadap siswa yang menunjukkan karakter baik. Nah, di sekolah saya ini ketika MOS, masa orientasi siswa itu dulu, jadi ketika masa pengenalan sekolah itu setiap siswa itu diamati. Jadi bagi siswa yang sangat berperilaku baik, itu nantinya ketika MOS akan berakhir mereka mendapatkan suatu penghargaan dan diberikan piagam bahwa siswa tersebut itu siswa dengan berperilaku sangat baik. Nah, pendekatan ini bertujuan agar nilai-nilai tersebut melekat dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia dan siap berkontribusi, ya tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Terus, yang kedua, seberapa puas diri Anda terhadap iklim atau kondisi di sekolah? Jadi sesuai dengan pengalaman saya sebagai peserta didik, saya cukup puas dengan iklim atau kondisi di sekolah saya dulu. Karena sekolah saya berada di pegunungan, kebetulan sekolah saya berada di pegunungan, walaupun tidak begitu dekat dengan gunung, tapi sekolah saya itu memiliki udara yang sejuk, segar, rindang, tenang, terus bersih, lingkungan sekolah yang hangat, baik siswa, guru, karyawan, dan staf. Terus sekolah saya itu memiliki lahan yang sangat luas, dan sekolah saya itu memiliki akses yang sangat mudah karena berada di seberang jalan raya. Selain itu, sekolah saya juga memiliki cukup sarana dan prasarana yang sangat memadai, serta memiliki guru yang kompeten di bidangnya. Terus yang ketiga, apakah guru dan siswa memiliki performansi yang baik? Apakah mereka antusias maupun berprestasi? Sebagai
sebagian guru di sekolah saya memiliki performansi yang cukup baik. Salah satu guru tersebut yaitu guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Beliau itu guru yang sangat menyenangkan, tegas, disiplin, energik, dan beliau ini sangat dekat dengan siswanya. Beliau juga menjadi pendengar yang baik, menjadi motivator, sehingga siswa yang diajarkan beliau itu menjadi semangat dan antusias ketika mengikuti pembelajaran beliau. Beliau juga cukup aktif di bidang seni musik, terutama bermain piano, dan beliau juga sering bermain dengan beberapa bermain dengan peserta didiknya. Terus yang keempat, apakah sering terjadi konflik di sekolah? Ketika saya bersekolah dulu, konflik yang sering terjadi yaitu tidak jauh konflik antara peserta didik, antara siswa. Konflik ini tuh terjadi biasanya karena mereka salah paham, terus mereka bercanda yang berujung saling berantem, terus saling mengejek, terus berbeda pendapat. Nah, kebanyakan konflik ini tuh siswa biasa eyal-eyalan atau saling mengejek, terus kadang itu mereka melontarkan nama orang tua, jadi mereka membuat mereka itu sering berantem. Sebenarnya itu hal yang sangat lumrah di lingkungan siswa karena mereka kebetulan tidak ada konflik yang begitu sangat merugikan diri mereka sendiri maupun merugikan sekolah. Terus konflik antara siswa dengan guru. Nah, konflik antara siswa dengan guru ini biasanya timbul karena ketika siswa melanggar tata tertib seperti terlambat masuk kelas. Contohnya ketika bel istirahat, harusnya kan sudah berakhir. Nah, siswa ini terlambat masuk ke kelas ataupun tidak mengerjakan tugas, membolos ketika jam pelajaran, atau perilaku negatif lainnya seperti merokok. Jadi siswa ini tuh seperti mempunyai rasa dendam dan rasa tidak suka kepada guru tersebut karena siswa ini tuh merasa karena guru tersebut itu kayak memberikan sanksi dan memberikan wejangan. Jadi anak ini tuh nggak suka gitu loh karena merasa dia itu kepengen bebas, kepengen ini, padahal anak tersebut ini berada di lingkungan sekolah. Jadi konflik ini tuh memicu ketegangan antara guru dengan siswa. Terus yang kelima, bagi Anda, apakah yang membuat komunitas sekolah menjadi bersatu dan bangga atas sekolahnya? Ya, yang pertama ada kepala sekolah dan para guru yang menjadi teladan, komunikatif, dan mampu menginspirasi. Nah, menjadi mendorong seluruh komunitas sekolah itu dapat bergerak bersama. Yang kedua ada budaya sekolah yang ramah, saling menghormati dan terbuka pada keberagaman, membuat setiap anggota merasa terima dan dihargai. Ya, di sini yaitu adanya toleransi. Terus yang ketiga ada prestasi akademik dan non akademik, serta tradisi yang menggabung misalnya kegiatan tahunan seperti ulang tahun, terus ada lomba-lomba maupun acara kebersamaan seperti halal bihalal, terus buka bersama dan lain sebagainya. Nah, ini tuh memperkuat rasa bangga terhadap suatu sekolah. Terus yang keempat ada keterlibatan dan kolaborasi yang melibatkan antara siswa, guru, staf, dan orang tua. Kolaborasi ini menumbuhkan rasa persatuan dan kebanggaan karena setiap orang merasa berkontribusi kepada sekolahnya. Terus
Yang keenam, apakah siswa di sekolah Anda sudah dibekali keterampilan untuk hidup dan belajar sepanjang sepanjang waktu, continuous learning. Jadi di sekolah saya dulu sudah ada upaya untuk membekali siswa dengan keterampilan hidup, juga sudah mulai dilakukan, seperti kemampuan bersosialisasi, pemecahan masalah, dan pengelolaan diri. Bersosialisasi ini yaitu bersosialisasi siswa antar siswa, siswa antar guru, siswa antar karyawan, maupun siswa di lingkungan masyarakat. Nah, pemecahan masalah ini bisa dilakukan ketika mereka berdiskusi kelompok, dan ada pengelolaan diri, yaitu pengelolaan emosi siswa secara mendalam. Terus pembelajaran dan belajar sepanjang waktu, yaitu melalui model pembelajaran aktif, reflektif, dan berpikir kritis. Contohnya membekali siswa dengan belajar mandiri, seperti diskusi kelompok, presentasi, dan mengerjakan tugas dari berbagai sumber. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Silahkan jika ada teman yang ingin bertanya atau menanggapi. Saya Mbak Ella. Mohon izin bertanya. Mbak Ella, saya ingin bertanya, menurut Mbak Ella, apa faktor yang paling berpengaruh di sekolah jika komunitas sekolah menjadi bersatu dan bangga atas sekolahnya? Terima kasih, saya Destriana Prastica, NIM 24016400280. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Destri. Mbak Destri tadi menanyakan menurut saya faktor apa yang paling berpengaruh di sekolah ya. Jadi menurut saya faktor yang paling berpengaruh yaitu adanya keterlibatan dan kolaborasi antara semua pihak, baik melibatkan guru, staf, karyawan, dan orang tua. Karena mereka itu memiliki keterkaitan dan tujuan bersama dalam lingkungan sekolah. Komunitas di sekolah ini dibangun atas dasar kolaborasi, saling menghargai, dan tanggung jawab untuk memberikan pendidikan berkualitas, seperti melalui pertemuan rutin, diskusi, refleksi, agar menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan. Terima kasih. Membantu. Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tania Rizky Amalia yang 30. Saya izin bertanya, tadi kan Mbak Ella sudah menjelaskan banyak tentang pengalaman-pengalaman Mbak Ella sekolah dulu, dan mungkin dari karakteristik dan performa dari siswa zaman dahulu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan performasi antara siswa zaman dahulu dengan yang sekarang? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tania atas pertanyaannya. Menurut saya performansi siswa zaman dahulu dan sekarang itu ada perbedaannya. Karena kalau siswa zaman dahulu itu kalau siswa zaman sekarang itu memiliki akses luas terhadap informasi dan teknologi, sehingga mereka itu bisa belajar lebih cepat dan mendapatkan informasi itu dari berbagai sumber, sehingga mereka bisa lebih bersumber. Terus hal ini itu berpotensi meningkatkan kemampuan mereka dalam menguasai materi dan keterampilan mereka dalam digital atau dunia teknologi. Namun siswa sekarang itu kadang menghadapi distraksi lebih karena adanya pengaruh dari gadget dan media sosial. Pengaruh ini itu membuat konsentrasi dan performa akademik mereka itu menurun. Bagaimana Mbak Tania? Terus saya lanjut ke masih kurang satu. Nah, kalau siswa zaman dulu itu mereka terbiasa untuk disiplin dan diberikan metode pembelajaran yang lebih ketat, yang membuat mereka itu lebih fokus
dan tekun dalam belajar karena tidak terpengaruh oleh gadget yang membawa dampak buruk dan menjadi siswa itu malas. Jadi perbedaannya. Sudah cukup Mbak Tania? Terima kasih. Baik, sudah cukup teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.